Berikut adalah penjelasan tentang IP address, semua yang perlu diketahui tentang IP address. Dalam kasus pengiriman paket, tentunya kita pernah melakukan pengiriman ataupun penerimaan paket dari sumber paket menuju ke tujuan paket. Setiap paket tentunya harus memiliki alamat pengirim seperti pada contoh dan alamat penerima. Hal ini bertujuan agar paket yang Anda kirim itu bisa disampaikan kepada tujuan dari paket. Apa yang akan terjadi jika tanpa ada alamat pada paket yang kita kirim? Tentunya kita akan bingung, alamat ini kemana akan dituju? Paket akan dikirim kemana? Sebuah alamat itu harus memiliki ketentuan. Pertama, memiliki standar. Yang kedua, formatnya dalam hal penulisan harus benar. Dan yang ketiga, tentunya harus terdaftar alamat tersebut. Seperti halnya pengiriman paket pos, pengiriman paket data dalam jaringan komputer juga memiliki aturan pengalamatan. Paket data dapat berupa email yang kita kirim atau kita terima, bisa berupa streaming pada YouTube dan sebagainya, belanja online, media sosial, sampai kepada website yang kita kunjungi. Di dalam jaringan komputer, paket data secara teknikal lebih tepat dikatakan sebagai paket. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan sebagai paket tersebut. Data paket itu dibentuk oleh deretan angka biner, dalam bahasa Inggrisnya binary digit, yang disingkat sebagai bit, yang penulisannya bisa sangat panjang. Seperti contoh. Rangkaian bit tersebut mengandung banyak informasi, di antaranya jenis data, bisa audio, video, bisa berupa teks maupun berupa gambar atau image. Kemudian juga ukuran dari data tersebut, pakai kilobyte, megabyte, atau mungkin gigabyte. Kemudian tentunya adalah alamat dari pengirim maupun penerima paket data tersebut. Dan masih banyak lagi informasi yang lainnya. Internet Protocol adalah serangkaian aturan yang dibuat agar seluruh perangkat terhubung ke jaringan internet itu bisa saling berkomunikasi atau dengan kata lain bisa saling berkirim data. Apakah itu di media sosial, pengiriman email, kemudian berbelanja secara online, ataupun apapun aktivitas Anda ketika berada di jaringan internet. Misalkan saat ini Anda sedang terhubung ke jaringan internet, terhubung ke banyak perangkat di jaringan internet, ke banyak lokasi di jaringan internet. Bayangkan jika Anda ingin mengirimkan sebuah email ke rekan-rekan Anda yang ada di internet. Tentunya hal yang harus Anda lakukan adalah memastikan alamat yang dituju dari email tersebut. Di samping alamat dituju, tentunya email Anda juga memiliki sumber dari email tersebut. Sehingga dengan demikian, pada setiap email terdapat sumber email dan tujuan dari email.
Nah, alamat sumber dan tujuan dari email ini atau data ini, itulah yang disebut sebagai IP address. Berikutnya kita akan melihat tentang IP address. Di dalam tabel berikut kita melihat versi dari IP address. Pertama adalah IP versi 4, yang merupakan IP yang masih dipergunakan hingga saat ini. Kemudian IP versi 6, yang merupakan rencana yang nanti akan menggantikan IP versi 4 apabila jumlah alamat pada IP versi 4 itu sudah tidak memadai lagi jumlahnya. Perbedaannya adalah pertama dari bit penyusun, di mana IP versi 4 terdiri atas 32 bit, sementara IP versi 6 memiliki bit yang jauh lebih banyak yaitu 128 bit. Dengan demikian, alamat maksimal yang bisa terbentuk dari IP versi 4 itu bisa mencapai 4,3 miliar, sementara IP versi 6 bisa mencapai 34 kali 10 pangkat 38 buah alamat. Dengan demikian, jumlahnya akan sangat banyak sekali dan diperkirakan akan memadai untuk jangka panjang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lebih banyak berbicara mengenai IP versi 4. Sekarang kita lihat struktur dari IP address versi 4 itu sendiri. IP versi 4 terdiri atas 32 bit yang terdiri atas 32 digit angka 1 dan angka 0. Kita lihat bagaimana cara penulisannya. Secara teknis, IP address itu disusun atas 32 bit angka 1 dan angka 0 yang disusun ke dalam 8 bit atau deretan 8 bit. Yang kemudian setiap 8 bit itu dipisahkan oleh tanda titik. Jadi ada 8 bit atau 1 byte, tanda titik, kemudian 8 bit, 1 byte, tanda titik, dan seterusnya. Dengan demikian kita memiliki 8 bit dikali 4 atau 32 bit. Atau bisa juga dikatakan sebagai 4 byte. 1 byte disebut juga sebagai octet. Dengan demikian, 8 bit pertama bisa dikatakan sebagai octet pertama, 8 bit kedua sebagai octet kedua, 8 bit ketiga sebagai octet ketiga, dan 8 bit terakhir sebagai octet keempat. Pada IP versi 4 juga ada kelas. Kelas ini nanti akan membedakan berapa jumlah alamat yang bisa terbentuk, kemudian bagaimana nanti fungsinya di dalam jaringan itu sendiri. Kita lihat dalam kelas, itu nanti posisi octet akan dibedakan berdasarkan network ID dan host ID. Di mana network ID dan host ID nanti akan kita bahas berikutnya. Pertama adalah kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C. Apa perbedaannya? Kita lihat pertama adalah pada kelas A, itu network ID itu berada di oktet pertama, sementara kelas B ada di oktet pertama dan kedua, dan pada kelas C ada di oktet pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian host ID pada kelas A itu ada pada oktet kedua, ketiga, dan keempat. Pada kelas B ada di oktet ketiga dan keempat, dan pada kelas C ada hanya pada oktet keempat. Ini nanti akan membedakan berapa banyak host yang bisa mendapatkan alamat. Kalau pada kelas A bisa mendapatkan hingga 16 jutaan alamat, pada kelas B 65.534 alamat, sementara kelas C itu nanti host hanya akan diberikan maksimal sebanyak 254 alamat. Di samping itu, juga ada dua kelas lain, yaitu kelas D dan E. Namun, kelas ini itu tidak dipakai secara umum, namun hanya dipakai untuk reserve atau cadangan, yaitu dalam hal multicast dan eksperimen. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah network dengan network-network yang lain itu saling berhubungan satu sama lain.
seperti pada gambaran ini. Antara satu network dan network lain itu memiliki konektivitas sehingga disebut sebagai antar jaringan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai inter-network atau disingkat sebagai internet. Dalam setiap network itu sendiri, itu bisa lagi dibagi menjadi jaringan-jaringan lebih kecil. Seperti pada gambaran ini. Nah, jaringan yang kecil ini, atau jaringan lebih kecil ini disebut sebagai subnetwork atau subnet, di mana antara subnet yang satu dengan subnet yang lain juga memiliki konektivitas. Setiap network dan subnetwork ini akan memiliki identitas yang disebut sebagai network ID. Kemudian setiap network atau subnetwork ini sendiri itu terdiri atas sejumlah perangkat yang bisa mengirim ataupun menerima data. Bisa dia berupa smartphone, laptop, PC, server, dan sebagainya. Mereka inilah yang disebut sebagai klien atau host di dalam jaringan komputer. Jadi setiap perangkat yang bisa mengirim ataupun menerima data. Setiap klien atau host ini itu nantinya harus diberikan alamat. Nah, mereka memiliki identitas yang disebut sebagai host ID. Jadi, setiap perangkat yang ingin berkomunikasi dengan jaringan akan memiliki IP address yang terdiri atas network ID dan host ID. Sebagai analoginya, kita lihat ada sebuah mobil. Tentunya setiap mobil atau kendaraan bermotor itu memiliki nomor polisi. Misal B999XYZ. B ini menunjukkan area atau wilayah di mana si kendaraan tersebut terdaftar. Kemudian 999 ini menunjukkan nomor lisensi dari kendaraan tersebut di area di mana dia terdaftar. Jika diposisikan pada network ID dan host ID, maka B itu seperti layaknya adalah identitas dari jaringan atau identitas dari area atau network ID. Sementara 999 itu seperti halnya posisi host ID pada IP address. Berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur dari IP versi 4 berdasarkan kelasnya. Seperti halnya yang sudah digambarkan sebelumnya, bahwa IP versi 4 itu ditulis dalam deretan yang terdiri atas 8 bit yang kemudian dipisahkan oleh tanda titik. Nah, berikutnya adalah kita lihat posisi dari oktet pertama itu sebagai network ID pada IP versi 4, SA, sedangkan sisanya adalah sebagai host ID. Jika kita gantikan X di sana dengan angka 0 dan 1, kita akan mulai dari network ID. Jadi di dalam bilangan biner, itu penulisan awal angka itu dimulai dari sisi paling kanan. Jadi 00001. Kemudian untuk host ID sama, dimulai dari oktet paling kanan. Kalau oktet kedua dan oktet ketiga itu bukanlah oktet paling kanan. Jadi akan dimulai dari oktet paling kanan terlebih dahulu karena adalah host ID. Dimulai dari 1. Kemudian untuk alamat yang kedua, itu network ID, itu masih dimulai dari 00001. Seperti pada gambar, pada video. Sedangkan host ID-nya sudah mulai beranjak, bukan lagi 00001, tetapi sudah di nomor urut yang kedua yaitu 00010.
Dan begitu seterusnya. Akan naik menjadi 0011, 00100, dan seterusnya pada host ID. Sementara network ID itu tidak akan beranjak menjadi 0010 sebelum seluruh host ID-nya bernilai 1 secara keseluruhan. Jadi, perubahan pada network ID misalnya menjadi 000010 itu hanya akan terjadi ketika host ID yang berada pada oktet ketiga itu sudah seluruhnya bernilai 1, seperti pada gambaran di video. Jadi sebelum seluruh oktet pada host ID bernilai 1, maka network ID akan tetap pada nilai sebelumnya. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa IP versi 4 kelas A itu diakhiri untuk alamat hostnya itu adalah pada oktet keempat, yaitu 111110. Kenapa tidak ada 1 seluruhnya? Itu karena host ID tidak mengizinkan pemberian alamat yang dimana nilai host ID-nya adalah seluruhnya 1. Karena itu nanti akan menjadi alamat broadcast. Mungkin dalam pembahasan yang berikutnya akan kita lihat apa itu broadcast address dan network address. Nah, model penulisan seperti binner seperti ini, itu akan rentan sekali kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, perlu dikonversi nilai binner menjadi desimal. Misalnya seperti 001 bisa dikonversi menjadi hanya 1, kemudian 0 sebanyak 8 kali itu cukup 0, kemudian 0010 itu bisa kita konversi menjadi 2 dalam bentuk desimal. Kemudian 011110 itu bisa kita konversi dalam bentuk desimal menjadi 126. 1 sebanyak 8 kali itu kita bisa konversi menjadi 255. Kemudian pada oktet ketiga juga sama, 255. Dan oktet keempat itu adalah 254. Dengan demikian, maka IP versi 4 kelas A, range alamat yang bisa diberikan untuk host itu adalah dimulai dari alamat 1.0.0.1 sampai dengan 126.255.255.254. Bagaimana dengan kelas B dan kelas C? Sekarang kita lihat untuk kelas B. Hampir sama dengan pada kelas A. Untuk struktur penulisan masih sama, di mana setiap 8 bit dipisahkan oleh tanda titik. Namun, yang membedakan adalah posisi network ID-nya, di mana network ID pada kelas B itu pada oktet pertama dan kedua, sementara host ID pada kelas B adalah di oktet ketiga dan keempat. Nah, untuk binnernya itu merupakan lanjutan dari kelas A. Namun, tadinya 126 itu akan dilompati menjadi 128. Karena 127 itu nanti akan dipakai sebagai local host. Jadi tidak diberikan untuk host di dalam jaringan global. Nanti kita akan lihat apa itu local host. Sehingga untuk network ID dimulai dari oktet pertama itu adalah di angka 1000000. Kemudian dilanjutkan ke oktet kedua yaitu tetap 0 seluruhnya. Kemudian oktet ketiga dan keempat itu sama seperti di kelas A. Jadi perbedaannya adalah di network ID itu perhitungan dimulai dari depan ke belakang. Sementara pada host ID dari belakang ke depan. Maka network ID itu yang berubah hanya di oktet pertama, sementara host ID itu yang berubah adalah di oktet keempat. Maka perubahan pada oktet yang di depan itu hanya akan terjadi setelah oktet di belakangnya telah full seluruhnya bernilai 1 atau bernilai 255. Maka sama halnya dengan kelas A tadi, pada host ID itu hanya maksimal sampai dengan 11110.
Kemudian kita konversi ke dalam bentuk desimal supaya lebih kelihatan urutannya. Maka pada alamat pertama pada kelas B itu adalah nilai 128.0.0.1. Kemudian alamat kedua yang bisa diberikan kepada host adalah 128.0.0.2. Kemudian alamat terakhir yang bisa diberikan kepada host adalah 191.255.254. Jadi range IP yang bisa diberikan kepada host kelas B itu adalah mulai dari 128.0.0.1 sampai dengan 191.255.254. Hampir sama dengan kelas B dan kelas A. Kelas C juga sama strukturnya. Yang berbeda adalah posisi network ID dan host ID. Di mana pada kelas C, network ID ada pada oktet pertama, kedua, dan ketiga, sementara host ID hanya ada di oktet terakhir. Nah, jatah alamat untuk network ID-nya itu sama seperti kelas B dan kelas A tadi, dimulai dari oktet paling depan, yaitu dari 111.110.000, kemudian oktet kedua dan ketiga masih tetap 0. Sementara host ID itu akan mulai berubah dari oktet keempat. Kemudian untuk alamat yang kedua yang bisa diberikan kepada host, untuk network ID juga tetap belum berubah. Kenapa? Karena oktet kedua dan ketiga itu belum full, bernilai 1 seluruhnya. Jadi selama dia masih bernilai 0 atau masih ada digit 0 tersisa, maka oktet yang di depan tidak akan berubah. Perbedaan posisi network ID dan host ID inilah yang membuat kelas C itu memiliki host ID paling sedikit atau jumlah alamat untuk host yang paling sedikit, yaitu tadi hanya 254. Sementara dia akan memiliki jumlah alamat yang sangat banyak berbanding terbalik dengan yang kelas A, di mana dia memiliki jauh lebih banyak host ID tetapi lebih sedikit network ID. Atau dengan kata lain, kelas C itu hanya bisa menyediakan sedikit alamat untuk host, tetapi bisa membentuk begitu banyak network atau subnetwork. Sebaliknya dengan kelas A, itu bisa memberikan begitu banyak alamat untuk host, tetapi hanya sedikit network yang bisa terbentuk. Sama seperti kelas A dan kelas B, maka kita perlu konversi ke dalam bentuk desimal, sehingga dengan demikian IP address kelas C itu range yang bisa diberikan kepada host adalah mulai dari 192.0.1 sampai dengan 223.255.254. Tadi kita sudah melihat IP versi pada kelas A, B, dan C yang merupakan IP public. Artinya adalah IP yang dipakai untuk berkomunikasi di jaringan publik atau jaringan global. Di samping IP public juga ada yang namanya IP private atau private IP address. Private IP address adalah alamat IP yang hanya dipergunakan di jaringan lokal atau hanya bisa dipakai untuk berkomunikasi di jaringan lokal Anda saja, bukan di jaringan internet atau jaringan publik. Sehingga dengan demikian dia dapat dipergunakan secara bebas dan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di jaringan lokal. Apakah itu nanti untuk subnetting dan sebagainya. Nah, range alamat untuk private IP address itu mulai dari 10.0.0.1 sampai dengan 10.25.255.255 atau 172.16.00 sampai 172.32.255.255 atau 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Berikutnya adalah localhost atau biasa juga disebut sebagai loopback. Nah, tadi antara kelas A dan kelas B terjadi lompatan dari alamat terakhir kelas A adalah 126, sementara kelas B adalah 128. Nah, alamat tepatnya yang dipakai sebagai loopback atau localhost ini adalah 127.0.0.1. Salah satu pemanfaatan dari localhost adalah pada web programming, di mana kita nanti akan mengakses web yang kita bangun sebelum kita menghostingnya ke jaringan internet. Pada
Pada prinsipnya ketika kita menghosting sebuah web ke jaringan internet, maka web tersebut akan bisa diakses oleh siapa saja di jaringan internet. Namun sebelum itu tentunya kita ingin melihat terlebih dahulu bagaimana fungsionalitas maupun tampilan dari web yang kita bangun. Nah, disinilah kita membutuhkan adanya local web server. Kita bisa menginstal Apache Web Server misalnya di local web server sebagai local web server kita. Nah, jadi seakan-akan kita mengakses ke jaringan internet, padahal kita hanya mengakses ke local web server yang terinstall di komputer kita. Maka proses inilah yang sering disebut sebagai loopback. Jadi pada saat kita menggunakan localhost, maka yang kita masukkan sebagai alamat pada URL browser kita bukan alamat URL dari website kita hosting, tetapi menggunakan alamat 127.0.0.1. Demikian video seri jaringan komputer kali ini yang membahas mengenai IP address. Terima kasih telah menyaksikan.